ketika gue lagi asik-asik masak, ketika Ambon asik-asik ngerokok, Ambon tiba-tiba bilang, "Bang, tutup, Bang, tutup." Ketika gue berhenti ketawa, ada suara seperti dem. Pas ketika gue buka kresek hitam yang isinya ube masinggung itu, ternyata itu pom. Dan ketika gue bangun, Ambon itu seperti Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Di video kali ini, lagi-lagi gua kembali kedatangan seorang narasumber yang kemarin bikin gua merinding setengah mati. Kalian pasti udah tahu lah cerita yang mana dan narasumbernya siapa. Bang Umang. Bang Jo, ketemu lagi kita ya. Aduh, sebenarnya gue udah ini nih. Ya, jadi pasti kalian udah banyak yang tahu nih sama Bang Umang kan? Cuman bagi yang belum tahu nih, Bang Umang ini adalah seorang pendaki. Nah, dia juga doyan nih cerita-cerita horor, dan dia juga punya channel YouTube. Apa channel lo, Bang? Sumar Adi Wijaya. Sumar Adi Wijaya. Jadi kalau kalian yang suka dengar cerita-cerita horor, terutama di pegunungan, mampir. Boleh mampir. Nah, jadi kali ini lu mau cerita sewaktu pengalaman lu di Gunung Sumbing ya? Betul Bang, di Gunung Sumbing. Tahun 2014 tuh ya? 2014. Bisa kasih tahu nggak? Ada apa sih intinya tuh, apa sih kisi-kisinya gitu deh? Intinya itu gue nyasar lah ya, sekitar kurang lebih 4 jam. 4 jam. Saat itu gue terpisah sama rombongan gue, dan ketika berada di tempat camp area sampai akhirnya kita ke puncak, itu ada beberapa kejadian kejanggalan. Seperti itu. Pastinya banyak kejanggalan. Ya, betul sekali. Pastinya. Ini bakal merinding lagi gue nih pasti nih. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Mode horor aktif. Kedap. Iya, jadi waktu itu tahun 2014. Betul Bang Jo. Mendaki berapa orang tuh? 4 orang. 4 orang. Gimana tuh ceritanya? Oke. Jadi pendakian ke Gunung Sumbing itu gue lakukan sekitar tahun 2014, tepatnya ketika liburan semester. Oh, itu lu SMA masih? Masih kuliah. Kuliah. Nah, liburan semester di kampus gue itu bisa dibilang sangat singkat. Yaitu sekitar 2 minggu, Bang. Jadi gue gimana ceritanya, gue maksimalin nih liburan semester perkuliahan untuk naik gunung. Nah, gue ajak kawan gue, namanya panggilannya tuh Ambon. Itu biasanya gue selalu naik gunung sama dia, dan tandeman gue nih. Selalu kemana-mana gue tandeman sama dia terus. Akan tetapi kan kita nggak boleh gitu naik gunung berdua kan Bang. Nggak sesuai dengan SOP kan. Akhirnya ajak sana, ajak sini, ajak sana. Dan ada 2 orang kawan gue, rekan si Ambon juga, yang pengen ikut nih melakukan pendakian ke Gunung Sumbing itu. Akan tetapi 2 rekan gue ini yang namanya Arif dan juga Engko baru suka naik gunung. Berarti pemula. Iya, baru suka naik gunung dan dia belum pernah yang namanya naik gunung. Nah, karena gue searching saat itu mungkin belum terlalu familiar gitu kan akan informasi Gunung Sumbing, itu bisa lah untuk gue ajak 2 rekan gue ini. Nah, singkat cerita, kita mulai pergerakan dari Jakarta menuju ke stasiun Purwokerto. Sampailah di stasiun Purwokerto, saat itu belum ada info untuk charteran Bang. Dan gue juga belum tahu gitu. Atau mungkin pada saat tahun itu belum familiar akan charteran. Gue naik pick up sayur. Menuju kemana? Menuju ke Banjarnegara dulu nih. Banjarnegara. Nah, dari Banjarnegara itu kita tunggu angkutan lagi, ya ternyata nggak ada truk-truk yang mau ke arah Garung. Akhirnya gue tanya informasi, naik di sini aja Mas, 3/4. Turunnya pas di bawah base camp Garung. Gue naik, singkat cerita kita sampai di depan jalanan Garung ya. Barulah kita berjalan tuh Bang. Jadi dari jalan raya menuju ke base camp itu sekitar kurang lebih 100 km. Itu bisa kita lakukan jalan kaki lah. Nah, sampai di base camp Garung itu sekitar jam 8 pagi. 8 pagi.
maksud gue, kenapa kok gue nggak mau langsung naik gunung bang? Maksudnya nggak langsung pendakian gitu kan? Gue pengen rekan gue nih yang 2 ini dia terbiasa sama suhu tubuh. Oh iya, ngerti, kayak aklimasi ya. Betul, aklimasi tubuh gitu kan. Baru gue kasih arahan singkat saat itu, ini kita besok ya, perjalanannya besok. Hari ini lo istirahat, terus siang nanti gue turun ke bawah untuk beli sayur semayur dan logistik sebagainya. Lo sambil beradaptasi nih dengan suhu sekitar. Jadi ketinggian segini kan beda, ketinggian segini beda. Dia mengiyakan, dan saat gue tiba di base camp Garung itu, biasanya bang, kalau kita melakukan pendakian sampai di base camp, itu di sudut-sudut base camp pasti ada beberapa pendaki. Iya, betul. Itu kan ada yang baru turun, Betul. ada yang baru sampai gitu kan, ada yang cerita-cerita. Akan tetapi pas gue sampai di base camp Garung, itu sudut-sudut dari base camp itu sepi. Sepi ya, mungkin itu gue hari biasa ya, nggak ngambil weekend gitu. Sampai akhirnya gue yang melakukan simaksi ya, atau perizinan seperti itu. Gue tanya ke pihak base camp, Pak, besok ini kira-kira ada yang naik ya? Waduh mas, kagak ada mas. Dan kita juga nggak tahu sih mas, kita nggak bisa mastiin soalnya kan Gunung Sumbing itu belum online bang ya. Jadi Dulu belum online. betul. Jadi kita datang situ ya udah bayar. Jadi di tempat. Ya, akan tetapi biasanya warga-warga atau pendaki-pendaki yang sekitaran Gunung Sumbing, Sindoro, Prau, kalau mau naik Gunung Sumbing itu dia ngabarin si ranger itu. Gunung Sumbing buka gak? Iya. Gitu kan, tanggal segini saya mau ke situ. Nah, si pihak petugas ini bahwa belum ada WhatsApp. SMS dulu. Betul. Nah, saat itu gue melakukan registrasi dan dikasih peta pendakian. Jadi bukan peta mati ya, peta pendakian, dikasih arahan nanti mas alurnya ke sini dan dikasih apa ya, karung. Buat karung. Karung itu gunanya untuk bawa sampah. Oh iya. Jadi ini sangat dicontoh banget gitu. Karena kenapa? Mengurangi sampah plastik kan. Jadi dikasih karung sama peta pendakian. Mereka nggak pakai trash bag ya? Iya. Pakai karung. Jadi pas turun, sampahnya keluarin, karung itu bisa digunain lagi bang. Oh iya. Sama pendaki lain gitu kan. Nah, saat itu sore kita canda gurau seperti biasa aja. Nah, sampai pas waktu pagi saat itu hujan turun. Yang tadinya agenda gue jam 8 itu kita mulai pergerakan ke atas, tertunda. Karena kenapa? Hujannya intensitasnya gede bang. Jadi gue nggak mau dua rekan temen gue ini nggak mau ngambil resiko lah. Ayo mang, tar dulu, hujan deras. Gue kasih arahan singkat, nanti seperti ini. Berangsur lama, sekitar 3 jam. Dari jam 8 itu sampai akhirnya jam 11 itu masih gerimis dikit. Nggak terang bang, tapi masih gerimis dikit dan itu kondisinya mendung. Nah, barulah selang setengah jam lagi dari jam 11, berarti setengah 12, udah cerah dan gue langsung memilih untuk naik ojek ke pos 1. Iya. Kenapa gue milih naik ojek? Karena yang pertama adalah schedule gue saat itu dari turun Gunung Sumbing naik ke Prau. Oh langsung tuh? Iya, schedule pertama. Yang kedua alasan gue kenapa naik ojek karena gue pengen nge-save energi 2 rekan gue. Dan ketiga kita udah budgeting, udah ada pembagian budget gitu kan. Singkat cerita kita naik ojek ke atas, itu kan kita duduk depan bang ya, seperti naik roller coaster mungkin kan. Itu bayarnya dulu itu 20.000. Nah, kita lewatin jalan bebatuan sampai akhirnya di pos 1. Pos 1 itu pos Malim. Pos Malim dengan ketinggian 1.900 kalau nggak salah. Situ kita coba apa ya, briefing singkat bahwasanya Bon, lo depan, gue bagian belakang, Arif engkau tengah posisinya. Nah, di pos 1 itu ada sebuah gubuk. Ada gubuk. Dan di bawah gubuk itu, bukan di bawah ya, maksudnya di dekat gubuk itu ada pertanian, kayak daun bawang dan lain sebagainya. Itu ada petani bang. Petani dengan layaknya pakaian petani, dengan topi, rajutan rotan, pakaiannya ya layaknya petani aja. Lantas kan gue langsung sapa bang, misi pak ya. Akan tetapi dia itu cuma ngelirik dan ngeliriknya tuh sinis. Ketika gue mau pergerakan itu ya, misi pak ya. Bapak ini sambil nggak tahu wortel, nggak tahu daun bawang, sambil nyambut sambil ngeliatin doang gitu.
Ya mungkin gue berpikiran gini bang, mungkin dia pengen jawab tapi dia nggak bisa berbahasa Indonesia gitu, mungkin gitu kan. Dan maksudnya bukan dia nggak bisa tapi nggak tahu nih nyamenya apa sih gitu kan. Ya udahlah, gue nggak berpikir bahwa itu adalah hal-hal di luar batas nalar, aman-aman aja tuh. Gue lewatin itu pos 1, pergerakan dari pos 1 ke pos 2 ini ritmenya sangat-sangat lama. 20 menit pertama itu sangat lama bang. Soalnya kenapa? Yang tadi gue jelaskan, Arif Amangko belum tahu ritmenya. Ritme ngatur nafas, ritme ngatur langkah. Sampai gue coba briefingin lagi, lo capek ya? Iya mang, dada gue kayak deg gitu kan. Maklum kan bang ya? Oh iya, lupa nih. Gue lewat Garung tuh via jalur lama bang. Jalur lama berarti lebih ini dong, lebih capek ya bang? Iya betul, ketimbang lewat jalur baru gitu kan. Gue briefingin singkat saat itu. Lo kalau nggak bisa, lo 25 langkah lo berhenti ngatur nafas. Setiap 25 langkah lo berhenti ngatur nafas. Kalau lo udah terbiasa di 25 langkah itu, lo naikin jadi 50. Lo udah dapat 75 langkah gitu. Lo dapat 100 langkah. Coba mang, gue coba. Dia coba tuh. Pelan. Nah, trek dari pos 1 ke pos 2 ini mungkin masih tanah-tanah biasa, layaknya ya gunung-gunung di Jawa Tengah lah. Itu pergerakan dia sangat lama. Dan gue tidak mengejar waktu, tapi gue punya target. Gue sampai di camp area, nggak mau namanya ketemu maghrib. Gitu. Jadi gue punya estimasi waktu segini loh. Dan gue nggak mau nge-push pendakian saat itu. Biar apa? Biar teman gue juga enak. Udah lo enjoy aja. Siap break, rokok nggak apa-apa. Serius bang? Iya nggak apa-apa. Nah, sampai akhirnya sekitar perjalanan sekitar 3 jam dari pos 1 ke pos 2, yang seharusnya 2 jam, sampailah di pos 2. Itu pos 2 namanya itu Genus apa-apa ya. Gue saat itu lupa deh. Di ketinggian 2200 kalau nggak salah. Nah, di pos 2 ini ada batang melintang bang ya. Ada batang melintang, pohon tumbang gitu. Betul, ada pohon melintang, terus ada bacaan tuh pos 2. Selang gue sampai di pos 2 sekitar 20 menit, datanglah pendaki lagi nih. Dari bawah. Suara itu sayup-sayup seperti bahasa Jawa. Jawanya halus, berarti kan gue, oh orang yang bawah kali, orang-orang Jawa sini nih. Gue langsung seneng bang, wah ada barengan nih. Sampai akhirnya nyampe, papasan lah kita, tegur sapa lah kita. Ternyata dia berombongan 5 orang, cowok semua saat itu. Nah, di pos 2 ini gue makan bareng tuh bang, sama mereka. Gue makan bareng, dia ngeluarin namanya nasi jagung. Nasi jagung dengan sambal terasi kering. Gue makan tuh. Nah, akan tapi ketika gue kelar makan, ketika gue pengen nyalain rokok, dia pengen lanjutin perjalanan duluan. Jadi, selang sekitar 30 menit setelah dia naik, baru kita naik lagi. Jadi ada jeda tuh bang, ada jeda. Nah, dari pos 2 ke pos 3, itu sekitar gue nyampe itu jam 1 ya. Jadi pergerakan gue dari pos 2 ke pos 3 itu jam 1 siang. Nah, seperti biasa yang gue jelaskan tadi, Ambon depan, Arif, engkau, baru gue. Jaraknya nggak terlalu jauh, kita selalu berdampingan. Nah, akan tetapi sekitar 1 jam setelah melewati pos 2, gue kebelet kencing. Pas gue mau kencing itu, jadi ada tanjakan curam, ada yang melipir ke kiri. Melipir ke kiri itu datar bang. Bon lo duluan aja, gue kencing bentaran. Gue kencing ke belakang. Nah, sambil ngobrol sama Ambon. Bon lo lewat dari mana? Yang tanjakan, apa lo ambil ke kiri? Kiri mang, suara itu. Ya udah, gue sletingin lagi gitu kan. Udah kelar tuh. Kelar. Barulah setelah gue kencing itu gue jalan bang. Yang tadi Ambon bilang, gue kiri mang. Ikut ke kiri. Gue ikut ke kiri, sekitar jam 2 siang. Gue kiri. Selang 20 menit bang ya, setelah gue ambil ke kiri, itu gue nggak nemuin Ambon, Arif, dan juga engkau. Padahal jalan itu datar. Kok nih Ambon, engkau, Arif cepet banget langkah dia. Padahal di bawah itu Arif sama engkau ngeluh mulu. Nafasnya masih ngap-ngapan. 20 menit itu. Sampai akhirnya gue jalan 1 jam. Gue jalan 1 jam setengah.
Belum ketemu juga. Dan gue memutuskan untuk break. Gue observasi ulang, Bang. Ini benar gak ya jalan? Yang mungkin teman-teman tahu ketika ada tanjakan yang melipir mungkin nanti akan ketemu di atas. Iya, biasanya gitu. Biasanya seperti itu kan. Nah, pas gue lagi break, gue terpintas pikiran bahwa gue salah jalan. Ketika gue break itu, Bang ya, sekitar 10 menit gue ngerokok sebatang. Gue terpintas pengen turun lagi nih. Untuk ngambil kemana? Ngambil ke jalan yang nanjak itu. Jadi gue sempet linglung tuh. Sekitar dari titik gue istirahat ke bawah 5 menit. Ngapain ke bawah ya? Ke atas aja dah. Gue naik lagi ke atas. Ngelewatin poin yang gue istirahat itu. Sekitar 10 menit. Kalau gue ke atas nanti makin jauh. Kasihan teman gue yang 3 orang itu. Jadi ada sekitar 30 menit gue linglung tuh. Naik turun sampai akhirnya ketika gue duduk, ketika gue menghisap rokok kedua gue, di belakang gue ada kayak kakek dengan membawa kayu bakar depan, belakang, dan bambu, Bang, untuk memikulnya itu. Dan ada kresek hitam, plastik kresek hitam di tangan kirinya. Jalan. Mau kemana, Mas? Saya mau ke atas, Pak. Oh, temen yang 3 orang itu ya? Lah, berarti ini bener jalan nih. Soalnya kenapa? Si kakek itu bilang kan, oh berarti temen yang 3 orang itu ya? Berarti kan dia papasan dong di atas. Bener. Berarti itu jalur bener dong. Nah, ketika gue pengen naik ke atas, bapak itu menyodorkan kresek hitam itu. Ini, Mas, saya ada ubi sama singkong. Jadi keadaan ubi sama singkong tuh bekas dibakar. Dan ketika dibuka itu ada asap masih mengepul. Itu masih baru banget tuh ya. Artinya itu masih baru, Bang. Karena gue menghargai apa yang dikasih sama si kakek. Jadi jangan dilihat apa yang dikasih gitu kan. Tapi lihat siapa yang ngasih. Gue makan itu ubi. Kakek ini langsung menjelaskan bahwa kehidupan dia nih. Saya ini petani, Mas. Saya ke atas nyari kayu bakar. Sambil nada itu ya kayak kakek. Dia menjelaskan bahwa anaknya udah meninggal. Dia hidup sebatang kara. Sampai akhirnya dia bilang ke gua atau nanya ke gua, mau bermalam di mana, Mas? Ya paling kayak saya di pos 3 lah. Pos Pestan. Oh ya udah, nggak apa-apa di pos 3 mah. Aman kok. Nah, ketika gue coba pengen tanya lagi nih, tapi dipotong sama perkataan gue ini, dipotong sama kakek itu bahwa ini, Mas, saya punya rokok. Jadi rokoknya itu, Bang ya, dari apa sih, klobot ya, yang dari daun tebu. Jadi kita ngeracik sendiri tuh, dilinting sendiri. Ini, Mas, saya punya rokok, ngerokok aja dulu, Mas. Ya udah, gue ngerokok, Bang. Gue bikin. Nah, pas dia ngisap, dia naburin menyan di rokoknya itu. Nah, tuh naburin menyan. Dia sempet nawarin ke gue, pakai ini, Mas, enak rasanya. Enggak, Pak, saya nggak doyan. Dari aromanya aja gue bikin gue down gitu kan. Ya udah, gue ngerakit itu rokok tapi tanpa campuran menyan. Rokok aja seperti biasa. Obrolan kita ngalor ngidul saat itu. Gak lama kemudian, gue nggak berasa kalau gue nge-break itu udah terlalu lama. Gue tuh nggak inget temen gue tuh di atas nih, gitu kan. Sampai akhirnya gue bilang rokok itu udah habis, kayak mohon pamit ya. Siapa yang lanjutin lagi perjalanan? Siapa yang nyusul teman saya yang 3 orang itu? Oh iya, nggak apa, Mas. Hati-hati ya. Nah, ketika gue pengen pakai ransel, Bang ya, dia bilang, saya ini berumur 121 tahun. Akan tetapi secara fisiknya kondisi dia nggak bungkuk, tegap gitu, masih gagah. Bawa kayu aja masih gagah. Ini, Mas, saya titip ini ubi sama singkong, lumayan buat ganjal perut. Nggak usah, kek, ini buat kakek aja.
kan saya mau turun mas kan mau naik ke atas, masih ada 2 hari lagi. Ya udah gue terima itu kakek. Kresek hitam itu yang isinya ubi sama singkong bakar, gue bawa, gue masukin di tas kecil gue sletingin. Nah gue bilang pamit, dia ikut jalan ke bawah. Jadi gue ke atas, saling ngebelakangin. Iya. Dan treknya itu datar bang, sampai akhirnya dia ketemu belokan. Gue itu ketemu tanjakan sedikit, karena tanjakan gue kan ngeliat ke kakek itu bang, itu beneran ada lewat, nggak ngilang gitu aja gitu, lewat bener. Nah sampai akhirnya gue coba jam 3 tuh ya, jam 3 sore gue coba, gue harus kejar teman gue nih, gue ngejar teman gue nih. Berarti kira-kira lu ketinggalan berapa jam tuh dari teman? Hampir ya 1,5 jam atau 2 jam lah. Soalnya ya ketemu ngobrol aja setengah jam ya saat itu. Gue jalan aja sejam. Hampir 2 jam lah. Sampai jam 3, kok ini trek makin ke kiri seperti lembahan. Logika gue saat itu jalan. Jalur pendakian Gunung Sumbing lewat Garung, nggak ada yang namanya lewatin lembahan. Dan setiap jalur pendakian pasti melewati punggungan. Kan seperti teorinya. Nah, jadi kanan gue nih bang ya, kanan gue tuh punggungan. Dan kiri gue agak punggungan tapi kecil, seperti bukit. Berarti posisi gue kan di lembahan. Gini jadinya? Iya, di lembahan. Semakin jalan. Tumbuhan atau ilalang itu makin rapat ya. Makin rapat berarti kan itu jalur nggak sering dilewatin sama pendaki. Jadi treknya itu sekitar 60 cm lah. Tapi ditutupin sama ilalang itu. Jadi kita mau lewat tuh saling dibuka pakai kaki tuh bang. Ini nggak apa ya? Kayak bukan jalurnya nih. Otomatis gue langsung ngeluarin golok. Siap 2 langkah, siap berapa meter, gue coak itu pohon. Trak. Buat nandain ya? Buat nandain. Sekitar berapa meter, gue coak. Trak. Ternyata itu menunjukkan jam 4 sore. Ini jam 4 sore, gue belum sampai sana. Dan treknya semakin ke bawah. Nggak mungkin. Gue break, tenangin diri bang saat itu. Gimana caranya gue nggak berhalusinasi? Gimana caranya gue nggak panik? Gimana caranya gue nggak takut? Langsung gue buka ransel gue. Isinya flashlight aman buat semalam. Ngeluarin logistik aman, walaupun cemilan bisa tahan 2 hari lagi. Golok ada, kompor ada, gas ada, nesting ada. Yaudah saat itu gue mencoba tenangin diri dan nggak ada rasa takut saat itu. Gak ada rasa takut. Sampai gue aman dan gue harus bergerak. Sebelum matahari terbenam. Karena kenapa? Kalau kita melakukan pergerakan di jalur bukan pendakian, percuma bang. Malah makin jauh. Iya. Gitu kan. Gue nguber jam 6 nih. Gue harus ketemu tuh. Minimal di atas punggungan. Biar gue bisa lihat nih, yang mana sih. Gitu kan. Nah, setelah gue begitu, gak lama kemudian gue jalan. Kok makin jalan itu makin ketutup dan mentok di satu batu nggak terlalu besar, sekitar 1 meter. Atas gue masih punggungan itu berwarna orange, kan dia tandus ya, warna orange. Nah, disinilah gue berpikir gue harus naik ke arah atas itu tuh. Langsung gue keluarin webbing bang. Webbing gue panjangnya 10 meter saat itu. Nah, akan tetapi ketika gue ngelengok ke atas, itu ada suara seperti layaknya kita di tempat camp. Rame kayak, woi nasinya keluarin. Woi tenda bikin. Jarak gue di posisi gue ke atas punggungan itu sekitar 100 meter. Saat gue dengar suara seperti area tempat camp bang, gue langsung ngeluarin tuh peluit emergensi bang, tuh peluit SOS. Trit, kagak dijawab. Sampai akhirnya ketiga kali gue niup peluit, dari atas punggungan itu nyautin Trit. Dan memang saat pendaki itu Ambon juga bawa peluit. Ambon, fix nih Ambon. Gue panggil nama Ambon bang, Bon. Kagak dengeran. Ya mungkin gue kan, ini adalah faktor dari angin. Suara gue nggak nyampe ke atas. Panggilan kedua, panggilan ketiga,
Sampai akhirnya panggilan kelima, Bon, Mang, Bon, Mang. Gue pastiin itu Ambon apa bukan. Langsung gue panggil Arif, Rip, woi. Langsung gue pastiin lagi, manggil Ko, Mang, lo di mana? Langsung gue berpikir gue harus naik ke atas itu. Gue bawa webbing 10 meter, Ambon juga bawa webbing 10 meter. Otomatis gue harus ke titik 20 meter kan bang, saat itu ya. Gue bergerak ke atas, akan tapi ketika di batu itu ya, batu yang ketemu jalan mentok, ransel gue taruh, gue iketin di webbing, dan satu ujung webbing gue iketin di badan gue. Oke. Gue babat-babatin ketika webbing itu udah mentok gitu kan, baru gue tarik ransel gue. Untuk apa sih? Biar pergerakan gue nggak terlalu berat. Oke. Vertikalnya atau derajatnya bang, kemiringan itu sekitar 45 derajat. Lumayan curam bang saat itu. Sekitar jalan lagi 50 meter, jalan lagi pas di titik 20 meter. Ambon itu ngelongok, Bang, lo ngapain di bawah itu? Lo ngapain di bawah? Bon, lo keluarin webbing, lo ikat itu pohon, lo turunin tuh webbing. Nah, dia turunin, berarti kan 10 meter, terus diikat sama pohon. Otomatis cuma 8 meter atau 9 meter, Bang. Nah, perkiraan gue salah. Yang tadinya 20 meter, 10 meter sama 10 meter gue, nggak bisa. Nggak nyampe. Perkiraan gue salah, otomatis gue harus ke titik webbing itu, 9 meter itu. Gue jalan, tarik lagi ransel, gue jalan, tarik lagi ransel. Akhirnya webbing itu gue gapai. Webbing yang di badan gue ikat ke webbing Ambon. Bon, lo tarik ransel gue dari atas, tarik tuh sama Ambon. Nah, kalau udah lo turun lagi tuh webbing, turun lagi sama dia. Baru gitu kan webbing panjang jadinya. Nah, ujung webbing yang talinya Ambon atau talinya gue tuh gue ikat seperti harness gitu bang, di bawah gue. Bon, lo jangan tarik, biar gue jalan. Ketika gue udah jalan, lo baru tarik dikit. Untuk apa sih? Untuk takutnya bang, gue terpreset. Untuk apa sih? Untuk keamanan juga. Gue jalan, tetep ya golok itu di saku kiri gue jalan sampai akhirnya pas sampai di titik ketemu sama Ambon, gue dipeluk sama Ambon dan Ambon itu nangis. Mang, lo kemana emang? Bukannya lo nyari tempat kemang? Gue saat itu gimana ya? Ini ngawur nih. Bukannya gue nyari tempat camp. Padahal kan gue otomatis salah jalan bang. Langsung lah Ambon itu bikin tenda. Bang. Arif Pamangko, udah mang lo istirahat. Ketika tenda udah jadi, ketika logistik udah dikeluarin, ketika si Ambon sama Arif ini bikin kopi, face to face gue ngobrol sama Ambon tanpa sepengetahuan Arif dan juga tanpa sepengetahuan Singko. Lo lewat mana mang? Bukannya lo itu ke arah Pasar Watu. Pasar Watu ini di atasnya pos 3 Pasar Setan. Maksudnya apaan Bon? Lo itu bareng sama gue mang. Nyampe di pos 3 itu lo bilangnya nyari tempat camp, lo arah ke Pasar Watu. Makanya anak-anak nungguin sini tenda belum dibuka. Nah, itu mulai ada keganjilan memang saat itu. Dan waktu 5:30. Jadi gue sampai di pestan itu jam 5, ngobrol sama Ambon setengah jam. 5:30 masuk Mang udah ke dalam tenda. Tenangin diri. Engkau sama Arif kayak dia nggak tahu nanggepin situasi kayak gitu tuh kayak gimana sih, gitu kan? Nah, sampai lebih dalam tenda. Nah, posisi gue ini masak bang ya. Masak, pantat gue ini dalam tenda, kaki gue ini depan tenda. Saat itu gue ingat banget masak pempek masih ada fotonya. Ketika gue masak pempek, Arif Pamangko ini tertidur pulas. Ya mungkin ya wajar lah gitu kan, kecapean, baru naik gunung, langsung tidur sampai tempat kan. Itu lu tenda 4 orang berarti ya? Tenda 4 orang, betul. Nah, pas gue masak, sekitar berarti dari 5:30 ke jam 6. Jadi, tenda gue tuh dilapisin sama flashlight. Otomatis tenda 4 orang dilapisin sama flashlight, sudut pandang kita makin menyempit, Bang. Betul. Gitu kan? Makin menyempit. Karena apa? Karena flashlight gue bentangin seperti segitiga gitu, seperti bivak. Iya. Di atas tenda. Nah, jam 6.
Ketika gue lagi asik-asik masak, ketika Ambon asik-asik ngerokok, Ambon tiba-tiba bilang, "Bang, tutup, Bang, tutup. Gue tutup langsung, seret. Apaan sih, Bon? Tutup, udah tutup. Gue kalau mengingat kejadian itu benar-benar kaget dan benar-benar merinding, Bang. Tutup. Ada apaan emang? Tutup. Ada apaan sih, Bon? Tutup. Gue bilang tutup, Bang. Saat itu belum, Ambon nggak ngulas ada apa sih sebenarnya. Sampai akhirnya kedua kalinya, karena Ambon masih ngerokok kretek, Bang. Ngap dong. Iya. Kasian. Takutnya sesak nafas. Takutnya udaranya juga Singko sama si itu. sama si Arif. Bon, please, buka dikit ya. Biar rokok lo tuh asapnya keluar. Kasian, dia lagi istirahat. Dikit aja, Bang, setengahnya aja. Jadi gue setengahnya tuh, Bang. Setengahnya gue buka. Seperti biasa, Ambon itu tidak mengingat kejadian saat itu. Seperti tidak ada terjadi masalah apa-apa. Masih bercanda gurau, masih ngomongin dunia perkampusan, masih ngomongin dunia IPK. Sambil gue masak. Nah, untuk kedua kalinya, Ambon tuh sambil bilang kayak gitu lagi. Tutup, Bang, tutup. Gue tutup lagi. Apaan sih, Bon? Deh, mati ngerokok. Astagfirullahaladzim. Apaan, Bon? Apaan? Please, lo ngomong sama gua. Setiap kejadian yang ngalamin, lo ngomong sama gua. Gue juga setiap kejadian gue alamin, gue ngomong sama lo. Ketika masakan udah jadi, nasi udah mateng, dan lain sebagainya, gue bangunin si Ambon sama si Engko. Si Arif. Oh iya, Ambon kan samping gue ya. Goh, Rip, bangun. Makan dulu, baru lanjut tidur. Dimakan rame-rame, gue ngebelakangin si pintu nih. Ambon, karena masih ngerokok, sendoknya tuh sambil gini. Iya. Gitu loh. Mungkin teman-teman bisa ngebayangin kan, ke arah keluar tenda tapi keadaannya masih ditutup. Nah, nggak tahu kenapa Ambon ini nggak buka satu nih, Bang. Kan tenda itu, tenda 4 orang ada 2 sleting ya. Dibuka satu dan dilipat tuh. Oh iya. Dilipat tuh. Jadi kecil. Jadi sudut pandang tuh kayak segitiga. Nah, gue nggak tahu apa yang dilihat sama Ambon ya. Ketika gue makan, Arif engkau makan, langsung, ya Allah, seret. Kaki dia masuk ke dalam tenda dalam ditutup, seret. Arif sama engkau saat itu barulah menyadari ada apa sih? Ada apa, Bon? Berarti pas dibuka tenda, kan tenda bagian luar berarti ya, dibuka bagian. Iya. Langsung tutup lagi, Bang. Tutup lagi. Bilang itu ya Allah. Berarti itu kan ketiga kalinya, Bang. Ketiga kalinya. Pas lagi masak 2 kali, pas lagi makan sekali. Gue makan layaknya biasa. Ambon menyuruh Arif sama Engko untuk tidur. Udah lo tidur. Nah, di perpinjangan sela-sela malam itu dibuka lagi tuh. Mungkin Ambon penasaran kali ya. Dibuka lagi sambil ngulas perjalanan gue. Kok lo lama, Bang? Kok turunnya dari bawah? Bukannya seharusnya lo berdampingan sama gue di belakang gue. Gue tanya Ambon, Bon, saat kejadian saat itu jam berapa? Posisi lagi di mana? Dan gue lagi ngapain? Pasti engkol-engkolan, Bang. Lo tuh agak jauh. Gue bilang, Man, aman nggak? Lo cuma kan yang engkol-engkol zigzag ya? Bang, aman nggak? Sampai akhirnya nyampe di pestan, dia bilang, lo itu baru ngucap kata tuh. Apa? Lo di sini aja, Bon. Gue nyari tempat camp ke arah Pasar Watu bentaran. Jam berapa, Bon, saat itu? Sekitar jam 3:30, jam 4. Bon, jam 4, gue tuh masih di bawah sana. Atau mungkin berarti dia engkol-engkolan jam 3, berarti gue lagi ngobrol sama kakek-kakek itu. Kan gitu, Bang, logiknya. Ada yang gak beres, Bang. Barulah gue ngeluarin yang di tas kecil gue nih. Ini, Bon. Asik itu ya. Gue tadi ketemu sama kakek berusia 121 tahun, lagi nyari kayu. Isi dari kresek ini adalah ubi sama singkong. Makan, Bon. Itu kaget, Bang. Serius loh, ini dapat dari kakek itu. Serius, Bon. Nah, ketika gue bilang serius itu, seperti layaknya dia tuh kayak akan wajah kakek itu, Bang.
dimakan sama Ambon tapi dikit, mungkin ngehargain juga ya. Taruh depan tenda. Itu sekitar jam 10 malam. Dan di sela-sela jam 10 malam, antara jam 10 malam sampai jam 11, ketika gue, yang tadi gue bercanda-canda, sama yang bercanda bang, ketawa intonasinya tuh nggak terlalu tinggi lah, ketawa, ya lah kayak kita yang ngobrol gitu. Ketika gue berhenti ketawa, ada suara seperti dem, Gong. dem, sampai 3 kali. Gue langsung lirik Ambon sambil yang tadinya di bawah suara yang gong itu ya, tiba-tiba seperti arah kanan, dan gongnya itu berintonasi sekarang, ada nadanya tuh, teng teng teng. Gamelan. Idih. Nah, semakin jalan ke arah depan tenda gua, itu nggak deket, jadi suara itu tipis. Tapi suara itu kayak muter tuh bang. Dan ketika di Pasar Watu, suara itu di Pasar Watu, arah Pasar Watu, arah ke atas, semakin kenceng, teng, dan semakin kayak banyak gamelan tuh. Teng, 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 teng. Bon, langsung tidur ya, langsung tidur, baca sholawat dan lain sebagainya, baca surat yang bisa lu bisa. Iya bang. Nah, di saat itu gue nggak nutup tenda bagian dalam tuh bang. Tetap masih kaki di luar. Nah, Ambon nguatin gue bahwa itu di bawah ada hajatan kali ya. Ketup angin, Mang. Ambon beragama seperti itu. Tapi dari mimik mukanya, dari raut wajahnya, itu penuh dengan ketakutan. Ya mungkin ini adalah saling support, Bang ya. Saling nguatin satu sama lain gitu. Ya udahlah, karena gue juga tahu apa yang dimaksud Ambon. Itu bukan suara hajatan yang dibawa. Gue keep saat itu. Ketika suara gamelan itu menghilang, gue untuk tidur nih bang, rebahan aja. Bon, gue rebahannya, tadi kan perjalanan gue sangat lama, gue naik tebingan itu tuh bawah, udah lo turun, tidur aja bang. Posisi tidur gue di sebelah kiri, jadi engkau sama Arif tuh di tengah, gue sebelah kiri, jadi punggung sebelah kiri gue tuh kena lapisan tenda tuh bang. Iya. Kena lapisan tenda, dan gue mandep ke si engkau, gitu. Nah, tiba-tiba nih suara seret, Bon, kemana lo? Kencing bang, jangan jauh-jauh. Tapi lu nggak lihat si Ambon kan? Gue pakai di setting kan gitu. Nggak sambil ngeliat kan? Iya. Oh, yaudah, lo samping tenda aja mau samping tenda. Iya mang. Nah, ketika dia udah nutup seret, berarti kan udah pergi dong jalannya. Terus langkah sendal ya saat itu, plak, wah Ambon di jalan. Nah, ketika udah nggak ada Ambon yang gue rasa ya saat itu punggung gue nih bang ya. Jadi kan yang tadi gue jelaskan, nempel ke mana? Tenda, lapisan tenda. Itu seperti apa ya? Kayak orang ada yang nyenggol. Ya lo Bon, bercanda aja. Nah, itu Ambon tuh nggak nyautin suara gue. Ya mungkin kan gue berpikirnya kan kena angin. Kan gitu bang, kena angin lapisan tenda baru ke tubuh gua. Gue pindah posisi nih, punggung gua ketemu si badannya Arif. Singko depan gue berarti lapisan tenda. Nah, saat gue madep ke lapisan tenda itu nggak ada angin ataupun tenda itu bergerak. Barulah si Ambon itu seret masuk tuh, seret. Udah Bon. Udah mang, lo kencing di mana? Tuh seberang tenda. Serius lo? Serius? Kip, mungkin saat itu beneran kena angin. Perasaan gua. Nah, ya udah Bon, lo tidur, jangan begadang. Itu jadi gua ngobrol tuh dalam keadaan masih gini ya. Lo jangan begadang Bon. Iya mang, kita sampai jam berapa ya? Jam 4 lah. Biasanya gue tuh nggak pernah naik gunung summit pagi-pagi buta tuh bang, karena yang pertama udah hawa dingin. Betul. Gitu kan, dan gue nggak mencari atau pengen ngeliat apa ya sunrise, enggak, lebih ke keamanan aja sih gue.
Akan tapi kan si Ambon beralasan bahwa itu kasihan si Aryo Mongko, dia pengen lihat sunrise mang. Ya udah Bon, kalau gitu lo alarmin aja dah HP gue, engkau sama Arif mati semua. Ya gue alarmin jam berapa ya? Jam 4 aja alarmin, atau bisa jadi jam 3:30. Jam 4 itu udah di tracking. Ya udahlah saat itu. Nah, ketika Ambon setel lagu, dia bawa apa ya? Musik box, tapi suara kecil, hanya dia aja. Dan kondisi dia masih depan tenda. Tiba-tiba di belakang tenda itu seperti suara wuh. Apa itu? Jadi suaranya itu seperti pohon tumbang banyak. Gue bilang sama Bon, langsung bangun kan situ. Bon, suara apaan Bon? Pohon Bang. Nah, gue kan dari bawah itu Bang. Gue tuh nggak ada namanya pohon gede di Sumbing itu. Di pos Pasar Setan, nggak ada nama pohon gede. Itu hilang semua dan tandus. Bon, di belakang itu nggak ada pohon gede. Pohon kecil yang tadi lo ngaket webbing doang. Selebihnya gue kan dari bawah, nggak ada pohon gede, ranting kecil semua Bon. Pohon dahan kecil semua, dan itu pendek-pendek. Nah, saat inilah Ambon mulai bener-bener merasa takut. Serius Bon. Gue sangat tahu betul, gue baru ngelewatin kok selang beberapa jam kan. Ya udahlah saat itu Ambon nyuruh gue untuk tidur kembali, dan gue juga nyuruh Ambon, Bon lo tidur. Bentar, sebatang Bang. Ya udahlah saat itu gue tidur. Ingat Bon, tutup ya. Makanan taruh dalam. Takutnya dibawa babi, takutnya dibawa monyet. Iya Mang, nanti gue beresin semua alat-alat piring dan lain sebagainya. Gue tidur, gue pakai sleeping bag. Seperti tadi gue jelaskan, gue ke arah Tenda. Dinding tenda. Sekitar jam 3:30, yang tadinya HP gue Arif engkau itu mati. Alam tuh bunyi semua Bang. Bebarengan. Gue bangun dong. Nah, ini mulai kejanggalan. Gue ngerasa itu ada kejanggalan yang luar biasa. Karena kenapa? Ya tadi mati ya. Terus pas gue bangun itu, setiap sudut itu ada senter. Headlamp kita nyala semua tuh. Nyala ke arah atas Bang ya. Dari headlamp kita berempat. Pojok satu, tengah, headlamp sama di teras tenda, yang lampu tenda itu Bang. Dan ketika gue bangun, Ambon itu seperti itu Bang. Dia nari-nari. Aduh. Kacau. Lo lihat. Asli nggak bohong ini tuh. Aduh, pengen cerita lagi, merinding lagi. Nah, gue berpikir bahwa mungkin Ambon dengerin pakai headset Bang. Tapi genre mana yang bisa Ambon tuh nari-nari kayak begitu? Jadi pas ketika gue bangun tuh Ambon masih keadaan yang sama. Ambon tuh gak tidur ternyata. Wan, woi, dia nggak pakai headset, ininya mati. Nah, musik boxnya itu mati. Lo ngapain Bon? Joget-joget aja gue mah. Terus enak lagunya. Aduh. Tuh. Aduh. Tuh. Serius nggak bohong. Saat itu gue berpikiran apa? Suara gamelan semalam sebelum gue tidur itu. Ambon tuh mengiringi. Nah, langsung gue mengalihkan topik pembicaraan saat itu ya. Woi, bangun. Iya Mang, bentar. Nguleta biasa. Wah, si Ambon tuh mengatakan bahwa semalam tuh ada yang samit Mang. Jam berapa Bun? 1:30. Lo kenapa nggak tidur? Gue jagain lo orang. Nah, jam 1:30 itu ada pendaki cewek mampir ke tenda gue. Depan gue ngobrol. Gue kasih singkong sama ubi. Satu. Jadi 2 tuh, singkong 1, ubi 1. Ini Mbak,
buat naik, lumayan ganjel. Kata si Ambon mengatakan seperti itu pas gue mau summit itu bang. Sendirian, iya sendirian. Dia tuh seperti kayak terpesona gimana sih? Kayak orang suka sama seseorang tuh. Sendirian bang, cewek cakep. Pakai topi rimba, rambutnya terurai. Pakai celana ini, pakai ini, detail banget. Berarti kan saking lamanya dia berinteraksi, saking lamanya dia menatap pendaki itu, sampai ya tadi detail banget. Dia pakai jam tangan, dia pakai jaket, pakai sepatu warna ini, celana warna ini, depek warna ini. Udah. Gue langsung apa ya, mengalihkan lagi tuh bang. Udah. Lo disiapin belum bang? Yang kita mau bawa naik nih. Udah bang. Tuh udah gue di depek tuh. Singkong mau bang masukin, lumayan buat ganjel, kalori banyak. Di bawah tuh sama si Ambon. Nah, yuk kita summit. Masakan udah jadi, makan dulu, kita summit yuk. Summit tuh bang. Sekitar jam 4:30, jam 4. Gue naik, headlamp semua ya, ready ya. Ready, dinyalain semua, aman. Perbekalan air cek kembali, gue bilang aman. Logistik bon, aman kan gue yang packing, dia bilang gitu. Nah, Rip sama Engko, ritme perjalanan santai, penglihatan kita jaraknya terbatas, jangan jauh-jauh. Gue yang depan. Sekarang gue yang depan nih. Karena kenapa? Gue nggak taruh di belakang lagi. Takutnya pengakuan Ambon bahwa ngerinya yang terjadi lagi. Lo depan bang, lo udah ngawur, lo depan. Arif, Engko, baru Ambon. Nah, jalan kita melewati Pasar Watu. Tapak demi tapak, langkah demi langkah, menit demi menit. Sampai akhirnya kita sampai di pelang Pasar Watu dan itu ada tebingan ya. Sebelah kanan itu ada tebingan, sebelah kiri itu deh ngelos. Nah, entah apa terjadi saat itu, kita tuh jaraknya saling jauh tuh. Yang mungkin saat itu adalah kita udah terlalu capek. Jadi mungkin gue dikit-dikit ngeliat belakang, Arif sama Engko nge-break mungkin. Jadi kita ada berjarak sekitar nggak lebih dari 10 meter. Sekitar 8 atau 7. Nah, ketika pas gue ngelewatin itu tebingan, sebelah kirinya itu jurang. Gue langsung ngeliat sebelah kiri, itu pendaki cewek yang disebutin sama si Ambon. Warnanya ini, topi rimba ini. Akhirnya kan gue bilang, Mbak, mau naik, mau muncak? Dia diem. Jadi keadaannya kayak gini nih. Di sisi jalur yang mau arah jurang itu. Temennya mana mbak? Sendirian. Gue pengen samperin dong bang, takutnya dia itu hipo. Gue pengen samperin, gue raih tuh baunya. Langsung tarik sama Ambon, nyaket gue. Peluk lagi sama Bang, lo istighfar bang. Lo ngawur, istighfar bang. Ambon sambil nangis bang, gue ingat banget saat kejadian situ tuh. Bon, thank you ya, lo udah selamatin gue. Ditarik gitu, dipeluk. Arif sama Engko melongo lagi. Dia nggak tahu harus ngapain nih, dia kikuk. Lo ngeliat apaan bang? Jalur lo belakang kiri, lo ke kanan, kita harus melipir ke kanan bang. Kagak Bon, gue lepas, gue dorong Ambon. Kagak Bon, itu kasihan. Pendaki yang gue itu kagak ada. Gue tidak menjelaskan bahwa gue ngeliat pendaki itu apa yang dilihat sama si Ambon. Ya udahlah, akhirnya kenapa? Ketika saat itu kita diseling nih bang, depan Arif, gue di kedua, Engko baru Ambon. Jadi itu bantu Arif. Nah, ketika kita rolling itu posisi formasi aman-aman aja tuh. Sampai akhirnya kita ketemu Watu Kotak, dan ketika melewati Watu Kotak itu sekitar jam 5:30 ada 2 cabang. Ada yang ke kanan Puncak Raja Wali, yang ke kiri Puncak Buntu. Kita ambil ke Puncak Buntu. Ketika sampai Puncak Buntu, itu sekitar jam 6:30. Barulah kita cerita di atas puncak dengan keadaan cerah. Nggak tahu kenapa Ambon melontarkan pertanyaan, pendaki yang Wonosobo 5 orang itu kemana ya? Loh iya, kita baru ingat semua tuh bang. Apa dia ngekam di atas? Kan kagak ada pendaki, cuma kecuali tenda kita doang. Oh iya benar juga. Lo ngeliat gak Bon pas kita summit? Lihat tenda dia gak? Kagak ada bang.
Gue nggak ngeliat. Di pasar setan kan kita cuma sendirian tenda. Nggak ada rombongan pendaki lagi. Nah, saat itulah. Udah. Mungkin deh ngelintas kali. Saat itu gue berpikiran ngelintas kali. Pas paginya dia langsung bawa ransel, barulah ngelintas kali, gue bilang gitu. Nah, yaudah Bang, lo bikin kopi tuh. Gue bikin kopi Bang, di puncak itu. Jadi di puncak tuh sangat lama, 2 jam Bang. Bikin kopi. Hari pamangkop foto-foto. Ambon ngeluarin tuh kresek warna hitam. Kopi, ubi bakar sama singkong. Pemandangannya Sindoro, ngerokok kretek, dia bilang gitu. Kopi udah jadi. Nah, gue buka nih ubi sama singkong ini. Pas ketika gue buka kresek hitam yang isinya ubi sama singkong itu, ternyata itu pembalut 2 piece dan keadaannya masih baru. Gue langsung kelempar Ambon. Pun lo apa-apaan sih lo nyari ngasih gue? Masih baru ini maksudnya ada darahnya gitu? Mungkin teman-teman tahu ya, pembalut yang baru itu kayak gimana. Kayak sempet ngegandul gitu loh Bang. Gitu kan. Nah, gue langsung tuh lempar. Lo apaan sih Bon? Lo ngasih yang bener dong. Kasih pembalut ke gue. Apaan sih Bang? Itu sempet cekcok kita. Dibuka sama Bon, bener. Pembalut. Dan kita ketika naik gunung Sumbing saat itu nggak ada yang nama bawa kresek hitam. Kita bawanya kresek juga, tapi transparan warna putih Bang. Jadi nggak mungkin ketuker tuh. Nggak mungkin ketukar. Lagi pula ngapain lu bawa pembalut? Ya iya, dan itu masih baru Bang. Ya bawa pembalut misalkan nggak buat apa ya, nggak ada darahnya, mungkin buat taruh sini, gitu kan? Itu ada darahnya 2 piece, masih baru. Ya udahlah, saat itu Hari Pamangko lagi saya foto, dia nggak tahu kejadian saat itu. Bang, lo bawa turun aja. Ya udahlah, gue nggak habis berpikir panjang saat itu. Yuk, ayo turun. Takutnya Bang, kelamaan nih pembalut nih harus segera nih. Soalnya kan ya mungkin buang sembarangan itu nggak bisa apa ya, nggak sopan atau Iya, apapun betul. itulah. Yuk turun lah kita. Packing. Yang tadi kopi itu gak gue seruput, gue taruh di tumbler, gue tutup, gue bawa. Nah, perjalanan turun ini Arif, engkau, gue, Ambon. Formasinya. Ambon paling belakang. Betul. Ambon ini nge-backup kita orang dah. Arif kencing di yang gue lihat pendaki itu, yang cewek. Dia kencing Oh, di tempat itu. di tempat itu. Gue bilang, "Rip, jangan di situ." Udah terlanjur, Mang. Ya udah deh. Yang gue nggak inginin tuh terjadi. Apa? Pas turun dari Arif selepas kencing di dekat pasar Watu yang tebing gede itu, dia mengalami drop. Jadi Arif ini di backup sama si Ambon. Gue turun dulu sama Singko menuju ke tempat camp, area camp. Yaudah Bang, lo duluan aja, lo packing dikit-dikit, lo masak dikit-dikit, Arif gue backup. Yaudah lah, satu gue jalan duluan sama Singko, nyampe tempat camp. Gue coba tuh, karena gue rasa penasaran Bang ya, gue coba itu bak-bak tuh. Ubi sama Singko mana ya? Singko mana? Itu bener nggak ada. 1 jam setelah gue sampai tempat camp, Ambon sama Arif datang dengan kayak ngerangkul Arif. Gimana sih Bang? Kenapa Bon? Aman nggak? Kalau nggak aman gue semalam lagi nih. Mumpung tenda belum gue lipat. Kata si Arif, aman Bang, aman. Yaudahlah, Rip, barang lo mana? Gue packingin. Lo di luar aja, flash it-in, reban aja, gue bilang. Nah, saat itu sekitar jam 11, jam 10 Bang. Ketika Ambon gue sama packing, tiba-tiba itu ya, apa ya? Ya pembalut itu ya, di tas kecil gue kan. Netes di tas kecil gue sampai mengenai baju gue. Rembes. Saat itu gue pakai baju, kita seragaman. Gue ingat banget saat itu. Seragaman. Ini apaan ya? Itu bener anjir banget Pak. Bener anjir. Nah, Ambon dan sama Singko nggak ngelihat kejadian saat itu. Ini kan nggak mungkin Bang. Kresek, plastik yang tahan air, nggak mungkin rembes. Betul.
Dan dia sebelum kerembes baju gue, harusnya rembes ketahan dulu sama tas kecil itu. Dan tas kecil itu waterproof. Kan nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Situlah gue baru keingetan. Apakah ini yang dibilang sama kakek-kakek yang berusia 120 tahun itu yang nyampein ke gue? Bawa turun lagi ya mas? Saat itu kan pas gue, mungkin belum gue ceritain saat itu ya. Saat gue dikasih sama Ubi, kakek itu mengatakan bahwa bawa turun lagi ya mas? Gue langsung keinget itu bang. Mungkin ini yang maksudnya kakek itu. Langsung lah kita bergerak turun. Packingan ransel itu udah ke packing. Kita turun. Dan benar, itu jalur turun dari pos 3 ke pos 2 itu gue nggak lewatin. Gue bener-bener nggak lewatin tuh jalur. Gue nggak ketemu namanya jalur engkol-engkolan. Gue nggak temu. Nah, selang setengah jam dari meninggalkan pos 3 menuju ke pos 2, si engko ini seperti kakinya itu sakit. Jadi jalan itu turun agak nahan. Gue bilang sih kok kalau lo jalan kayak gini, lo malah makin sakit. Jalannya agak diayun aja, nggak usah lari, diayun. Kalau lo jalan lebih cepat, lo sampai bawah, lo mau makan apaan, mau beli oleh-oleh apaan, gue bayarin. Serius lo bang, dia semangat bang, serius lo bang, serius. Langsung tuh dia, bang, itu yang kayaknya enak deh bawa apa tuh bang, yang di itu bang, dia nggak tahu. Trekking pole ya? Trekking pole, oh itu tongkat, gue bilang gitu, tongkat. Tapi bisa diganti kok pakai kayu-kayu nih bisa, tapi kayunya yang agak tebel. Gue cari dulu bang ya, silakan kok. Dicari sama dia, dan dia sekitar 3 meter dari jalur, dia nemuin tuh kayu. Akan tapi kayunya menurut gue aneh, karena kenapa? Bawahnya kecil, atasnya panjang, dan itu rapi, dan di bagian atas itu seperti ada pegangan. Oke, kayak tongkat. Emang bener kayak tongkat. Dan dipegang itu kalis bang. Berarti kalau kalis kan sering dipegang sama orang tuh. Beda dong, kayu yang nggak kepegang. Masih ada tanah, ini kalis. Ini nih mang, tongkatnya enak nih. Ada genggamannya lagi. Dan itu, gue ngeliat tongkatnya Singko atau kayunya Singko yang diraih. Seketika gue ingat kakek-kakek itu. Bahwa di pikulan yang bambunya itu terselip tongkat yang gue lihat saat engkau ngeraih tongkat itu. Ya Allah, apa ini sama ya? Nggak mungkin nih. Tapi saat itu gue inget banget ada ukiran kecil di bagian pegangannya seperti kayak bintang kecil, nggak terlalu besar. Mungkin kalau kita ngeliat sekilas kita nggak akan tahu. Kenapa gue bisa lihat itu detail? Karena kan pas taro, itu bambu kan depan gue. Berarti kan ada tongkatnya depan gue. Gue inget banget saat itu. Yaudah, lo jalan duluan kok ya, dikit-dikit. Jadi posisi gue sama Ambon itu berjarak. Gue backup si Engko, Ambon backup si Arif. Nah, gue jalan, dia cepet tuh tiba-tiba tuh. Duk, bang, enak bang, pakai tongkat bang, enak. Jangan lari kok, ntar jatuh, soalnya itu saat itu berdebu. Pelan-pelan aja, kagak enak nih, enak. Sampai kira dia jauh, langsung lah gue kejar tuh bang. Duk. Nah, ini yang mulai aneh. Yang tadi dia sakit-sakitan, tiba-tiba pakai tongkat atau kayu itu cepet. Nah, sampai akhirnya sekitar sebelum ke pos 2, sekitar beberapa menit, itu ada 2 jalur pecahan. Dan tongkat yang gue lihat yang dipakai sama kakek-kakek itu melintang di salah satu jalur. Jadi seakan-akan jalur itu tutup tuh bang. Ke kanan, kiri, nancep, tapi gini nih. Mungkin kebayang kan, nancep di tengah jalur itu. Seakan-akan tuh gue suruh ke arah kanan. Nah, tapi saat itu gue nggak. Kalau gue kanan, gue nanti ketemu lagi yang tadi nih. Takutnya. Gue harus ambil kiri, gue angkat tongkat. Ketika gue angkat tongkat itu, gue perhatiin, gue pegang. Ini bener ada bintang kecil. Bawahnya juga bener warna putih. Jadi kayu dalamannya putih tuh, atasnya hitam, melengkung. Kok berarti dekat bawah sini nih. Gue lari. Ternyata dia sampai di pos 2 lagi nguncang-nguncangin kaki yang di pohon tumbang itu tuh. Kok? Woi, lama lo, lemah. Kayak gitu. Ini air lo, jadi air engkau tuh di bawah sama gue ya, 2. Apaan? Ini gue dikasih air sama Arif. Arif kan di belakang bang sama si Ambon. Kok? Arif sama Ambon tuh di belakang. Ini bang, ini
Dia ada bukti realnya bang, ada bukti realnya. Sampai akhirnya setelah gue ngobrol sama si Ambon, setelah 10 menit, Ambon sama Arif datang. Loh, Rip, lo di belakang? Lah iya kan gue sakit, gue di backup sama si Ambon. Akhirnya dengan rasa penasaran gue, keluarin semua air botol mineral. Keluarin tuh bang. Soalnya kenapa? Ketika gue naik gunung, di Gunung Sumi itu, gue bawa 4 botol air mineral. Dirigen nggak termaksud kan, isinya air juga tapi nggak termaksud. Nah, 4 air botol mineral ini berbeda brand nih bang. Ada brand yang warna biru, ada brand yang warna merah. Tapi tutupnya tuh gue selingin. Jadi botol biru, tutupnya merah. Oke. Tutup merah gitu. Itu bener ada 5 persis sama persis. Ini gue nggak mungkin. Kita aja beli 4, bener-bener 4. Ini satu dari mana? Ya udah, engkau dengan kakaknya. Ini dari Arif lari duluan. Dibilang di belakang ada Umang sama si Ambon, gue duluan nih. Itu sekitar jam 3. Di pos itu jam 3. Sampai akhirnya dari pos 2 ke pos 1 bener-bener kita ngegandeng banget tuh. Kita nggak berjarak, jarak paling maksimal 2 meter. Kita ngelewatin 2 meter, Ambon rapet. Karena Ambon paling belakang, tahu kan? Rapet lagi sampai kayak kita sampai di pos 1. Dan di pos 1 itu ada Kang Ojek, nggak tahu, padahal itu hari biasa bang, nggak tahu kenapa ada Kang Ojek pas 2. Jadi yang satunya itu engkau, yang satunya itu Arif, karena posisi dia capek. Iya. Gue tuh jalan, gue bilang ke Kang Ojek itu, Mas, kalau udah nyampe di base camp, jemput lagi ya saya. Itu nggak jemput bang, jadi gue di pos 1 itu, itu nunggu ojek itu jam 1 jam lamanya, sekitar jam 5:30. Bon, lama banget Bon. Tuh dia mang, jalannya dikit-dikit kali ya. Headlamp masih ada kan, baterainya masih ada, nyalain aja. Sampai akhirnya gue sampai di base camp. Engkau sama Arif lagi tertidur. Dan gue bilang ke base camp, Pak, teman saya tadi kesini naik apa ya? Jalan kaki mas. Ini, ini nggak masuk akal. Maksudnya kenapa? Gue bener-bener ngeliat tukang ojek itu. Gue bener-bener komunikasi sama tukang ojek itu. Gue bener denger suara motor itu. Katanya Arif Pamangko itu udah sampai di base camp tanpa menggunakan jasa ojek. Nah, barulah yang tadinya schedule mau habis turun Sumbing mau naik Gunung Prau batal. Dan ketika di base camp ini, ketika kita udah bersih-bersih badan, biasalah bang, momen-momen yang ditunggu-tunggu nih. Bercerita, apa sih, kenapa sih, apa aja sih ngalamin. Gue langsung melakukan pertanyaan ke Ambon, Bon, lo semalam ngeliat apa? Sampai lo histeris, tutup. Yang pertama kali gue nyuruh lo tutup, itu bayangan hitam gede kayak mau masuk ke dalam tenda kita. Makanya gue bilang tutup. Yang kedua Bon, yang ketika lo nyuruh gue buka setengah tenda, dia diem seperti apa ya, takut gitu bang untuk nyeritain hal itu. Gak apa-apa Bon, ini kita di bawah. Masalah nanti perjalanan dari base camp ke rumah mah lillahi ta'ala. Yang penting gue pengen tahu lo ngeliat apa. Mang, gue ngeliat sosok jalannya kayang. Saat itu, aduh, ini beneran tuh. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Jalannya kayang bang. Bon, lo jangan ngarang. Gue gituin, lo jangan ngarang. Lo jujur sama gue. Sumpah bang, sumpah. Dan yang ketiga, yang ketika dia apa sih namanya, buka yang kayak segitiga tuh bang, buka satu sambil ke arah itu ya. Itu gue ngeliat, aduh, tangan tapi 4. Tangan 4. Kayak gimana sih? Bukan jari ya bang? Tangan. Kayak masuk, makanya gue langsung tep. Kan dia bilang, oh, ya Allah. Dan saat itu pihak basecamp menjelaskan bahwa kita semalam itu di malam Jumat Kliwon.
Dan menurut konon katanya, mitosnya, di malam Jumat Kliwon itu makhluk-makhluk seperti itu lagi sedang kumpul di pasar setan untuk menggelar suatu acara. Nah, ini gue dapat sumber informasi ini karena yang ibu-ibu ya, warung depan base camp itu loh bang. Gue nanya ke ibu-ibu itu, dan gue tanya lagi ke Ambon, lo nggak tidur kenapa? Gitu kan? Gue pengen jagain lo orang bang. Soalnya dari pertama lo nyasar, itu udah nggak beres. Ketika sampai di jalur engkol-engkolan, yang gue liat lo di belakang, ternyata lo di sisi sebelah kanan, sisi sebelah kiri, itu udah nggak beres. Dan lo ingat nggak suara pertama kali gong itu bunyi? Deng, 3. Depan tenda kita agak sekitar 3 gamelan. Sampai hari ini pasar Watu seperti banyak tuh. Gue tanya lagi si Ambon, lo ngapain pas gue bangun nari-nari? Musiknya enak bang. Musik apaan bang? Layaknya seperti adat Jawa. Makanya dia ikut nari. Lagi bang, lo pas malam lo bilang bahwa ada pendaki yang mampir, cewek. Yang lo sebutin itu gue lihat di area pasar Watu. Pakaiannya ini, makanya gue pengen samperin Bon, pengen gue ajak bareng. Ambon mengatakan bahwa ketika dia cerita ya di base camp, pendaki kita lewat itu bang ya, seperti ada aroma apa sih yang darah itu? Anyir. Saat itu gue tanya lagi ke si Engko, Ko, lo tau gak tongkat yang lo pakai, kayu yang lo pakai, itu gue ngeliat pas gue nyasar ketemu sama kakek yang berusia 121 tahun itu. Dia mengakunya gitu. Terus bang, serius. Dan lo, tongkat lo kenapa di jalanan tuh lo ngelintangin? Maksudnya apaan kok? Bang, gue naruh tongkat itu, gue di pinggir jalur bang. Kok penglihatan gue enggak, orang gue ambil, gue coba liatin lagi beneran itu melintang dan bagian bawah tongkat itu tercantep di tanah, jadi kayak portal tuh. Dan gue bilang ke si Rip, kenapa gue bilang lo jangan kencing di yang gue ngeliat sosok itu, yang sosok seperti pendaki. Yaitu ketika gue mengatakan seperti itu, gue itu kayak seakan-akan bebayang ngeliat atau mengingat kejadian semalam. Jadi ketika gue turun tuh kayak ada bayangan lagi kayak gitu. Makanya lo jangan kencing itu karena lo tuh ngencingin dia. Iya. Gitu loh. Itu terbuka semua tuh bang. Wah, pokoknya tuh kita berjam-jam cerita saat itu. Dan ketika gue muncak itu bang, engkau sama Ambon itu pas gue ngeliat pendaki cewek, dia tuh ternyata berusaha lari ngeliat gua. Makanya Ambon langsung refleks narik gua, dipeluk untuk kedua kalinya, dia nangis di depan mata gua. Sekali lagi Bon, terima kasih banyak ya. Mungkin kalau nggak ada Ambon gue nggak tahu. Udahlah, kita bermalam dulu di base camp. Kita udah cancel, kita ke Prau next. Karena kenapa? Kita udah terlalu gimana ya, mendapatkan terlalu banyak lah bang. Sampai akhirnya keluarin kresek gitu. Ini apa ya? Jadi itu ngobrolin tuh gue di pojok base camp bang ya. Jadi itu nggak ada pendaki. Ini apa ya? Oh, ini mungkin kata si Ambon, ini rombongan yang 6 orang itu bang, yang 2 cewek. Jadi pas gue sampai di tempat camp Pastan, itu ada 2 rombongan cewek, 2 yang mungkin itu dari dia. Tapi ini enggak Bon, ini enggak. Kalau emang ini sampah, Ubi sama Singkong masih ada dong. Betul. Kalau dia nemuin gitu ya, terus bawa masuk tenda, seharusnya Ubi sama Singkong ada dong. Ubi sama Singkong tuh ketika kita packing nggak ada sama sekali kan. Itu berganti jadi pembalut, keadaannya masih baru. Dan lo pengen tahu gak Bon? Ketika gue ketemu sama kakek itu bilang apa? Tolong bawa turun. Ya mungkin ini nih. Dan mungkin
sosok pendaki cewek itu mengingatkan, atau mungkin nih bekas dari sosok itu, atau bisa dikatakan pendaki ya hilang di situ. Atau mungkin Kan enggak bang, atau mungkin itu punyanya pendaki itu. iya. Yang dilihat si Ambon. Sama lu lihat. Tapi misalkan itu orang bang ya, misalkan tuh pendaki, ketemu dong gua. Pas gue lihat juga ketemu dong, ngeliat ini kan nggak ada. Atau mungkin sosok pendaki cewek itu mungkin katakanlah hilang atau meninggal ya karena mungkin lagi high terus buang sembarangan, mungkin aja. Jadi ketika pendakian ke Gunung Sumbing itu saling terpaut tuh bang, dari rentetan cerita tuh. Oh Ambon ngalamin ini, sinkron semua tuh, sinkron. Yang gue temuin, yang gue lihat, yang gue rasa, sinkron semua sama yang dirasa sama Ambon. Dan gue pengen selalu lagi, pengen gue rasa penasaran itu, gue beneran Bon di belakang pas naik itu, bener mah, bener lo ke arah Pasar Watu. Jadi bisa dibilang pendakian ke Gunung Sumbing saat itu gue melalui Garung, melalui jalur lama, bisa dikatakan banyak sekali hidden message-nya bang, pesan tersembunyi sih sebenarnya. Apa ya tadi mungkin pembalut tuh. Mungkin seperti itu aja sih Bang Jo, pengalaman gue di Gunung Sumbing. Dan untuk rekan gue Ambon khususnya, terima kasih banyak Bon yang udah nolongin gue saat itu, yang udah nguatin gue saat itu. Seperti itu sih Bang. Oke Bang. Gue masih penasaran gue sama sosok kakek-kakek itu. Jadi kakek-kakek itu bisa dibilang, menurut gue ya, abis denger cerita lu, menurut gue sih dia baik sih Bang. Baik. Menurut gue dia baik. Yang pas dia bilang bawa turun, ya mungkin itu dia mau lu yang bawa turun, karena ketemunya lu itu menurut gue ya. Iya. Terus kenapa gue bilang dia baik juga? Dia ngasih tongkat ke si Engko. Oh iya. Karena Engko nggak bisa jalan kan? Dan itu ketika tongkat itu dipegang Mango, cepet jalan. Kan? Iya. Terus pas Engko naruh tongkat itu pinggir jalur, terus lu lihat tongkat itu di apa? Kayak Lintang. malang satu jalur kan? Nah itu dia nunjukin jalan. Dan mungkin Bang, Ubi sama Singkong itu buat gue selama yang nyasar itu Bang. Mungkin. Makan. Dan Kerasik Hitam itu mungkin adalah tempat untuk bawa pembalut itu. Tapi yang gue ngeri nih Mang ya, jangan-jangan pas lo makan itu singkong, lo sebenarnya makan pembalut. Gue bisa tahan kayak gitu tuh. Gue bisa nahan gue. Ya kan? Iya. Tapi mudah-mudahan sih enggak aja. Jangan. Jibat aja. Ya, capek. Itu benar-benar soalnya benar-benar baru Bang kondisinya. Itu kayak grandul gitu gimana sih? Iya. Darahnya masih. Ya masih layaknya popok bayi lah. Grandul gitu. Dan lo bilang sampai rembes gitu berarti kan banyak. Ya. Kalau rembes begitu kan. Dan itu sebenarnya nggak logik. Nggak logik. Plastik. Iya. Harusnya sih kalau plastiknya nggak bolong ya. Iya. Tertampung di plastik dong. Ya kan? Dan misalkan plastik bolong, tertampung di tas kecil. Tuh kenapa ada di baju gua. Makan pembalut cuy. Terus juga ini, yang lu lagi buang air tuh, kan ada suara tuh kiri Mang. Itu pasti bukan si itu kan, bukan si Ambon kan? Iya. Pasti. Soalnya gini Bang, ketika gue ambil ke kiri, itu nggak ada cabang ke kanan. Nggak ada cabang kanan. Akan tapi pas gue nengok itu udah nggak ada tuh, Ambon itu nggak ada. Nggak kelihatan di mata gue. Ya mungkin nggak kelihatan dalam artian dia ambil kiri datar, ketutup pohon, gitu kan. Dan misalnya kan pasti kelihatan. Pasti. Makanya gue positive thinking, Ambon kiri. Kiri Mang. Udah kiri. Menurut gue sih itu dari kakek-kakek itu. Karena ketika lo masuk jalur kiri itu, lo ketemu kan? Nah itu dia, menurut gue ya. Iya. Bener. Iya. Dan mungkin yang tongkat itu berubah jadi Kang Ojek. Itu Kang Ojek tuh. Iya kan? Anjir. Itu juga tuh mungkin
itu nolongin. anak buahnya si kakek. Nolongin bang, nolongin si Engko sama Arif biar cepet turun karena kondisi dia capek, karena kondisi dia capek. Bener. Tapi kan pihak polisian bahwa dia tuh jalan sama Engko si Arif itu. Kalau gue ingat banget Tapi lu lihat Kang ojeknya kayak gimana sih perawakannya? perawakannya ya, seperti layaknya petani situ. Dia ngomong nggak apa nggak gimana? Ngomong, Mas, nanti kalau dia turunin nih sampai base camp naik lagi ya. Nggak. Nggih, Mas. Nggih mas gitu. Iya. Nggih, Mas, nggih. Tra. Udah, bawah. Gokil itu. Itu sih, Bang. Terus mereka bayar nggak? Kurang tahu tuh. Nggak. Nah, gue tanya kan sama si Engko sama si Arif, bahwa dia tuh beneran naik ojek. Dibayar tuh nggak mau. Dibayar nggak mau. Kan kata menurut orang yang ngeliat Engko sama si Arif itu jalan. Gue konfirmasi dong ke Arifnya. Dia beneran naik ojek, dia beneran naik motor, tapi ketika mau bayar dia nggak mau. Dan ketika dia turun, Kang ojek itu naik ke atas lagi, nggak stay di base camp. Berarti kan, jadi bener emang saling ketaruhatan sih bang. Baik semua tuh ya, kalau gue logiknya ya. Cuman ya itu, yang nggak baik tuh yang lu buka tenda. Ya. Yang, Oh iya, si Ambon yang lihat itu ya. yang kayang itu. Kayak lu tau film ini nggak sih, film The Grudge yang kayang juga tapi turun dari tangga gitu. Gak pernah lihat Lu film. lihat aja, lu harus lihat tuh serem banget. Itu cewek itu bang? Cewek Oh rambut panjang gitu? panjang itu gini. Makanya gue bisa langsung bayangin karena gue pernah lihat juga di film itu. Oke gitu, maksudnya serem banget anjir, kayak laba-laba anjir. Iya, kayak laba-laba ya? Iya. Oke lah Mang. Oke lah, Nih, Bang Jo. gue makasih banyak nih. Sama-sama Bang Jo. Lu udah mampir lagi nih. Lu ada cerita lagi nggak? Ada nanti. Ada ya? Nanti. Oke, Soalnya makanya ini makin terlalu sensitif dan ada lah pokoknya nanti kan. ada. Nih lagi diurus dulu perizinannya nih. Perizinannya. Mudah-mudahan dapet nanti. Mudah-mudahan Bang Umang bisa cerita lagi di sini. Makanya lu pantengin channel kita berdua, oke? Oh ya Mang nih, gue mau minta saran sama lu nih. Kan misalnya nih, Iya. lu kan sempat tersesat tuh. Nah, apa sih yang sebaiknya kita lakuin tuh kalau misalnya tersesat kayak gitu tuh? Nah, yang kita lakukan ya kita lakukan adalah ya mungkin teman-teman udah pernah baca yaitu STOP bang ya, stop gitu kan. Nah, S-nya itu apa? Stop. Kita harus berhenti dulu tuh. Ketika kita dirasa jalur ini bukan semestinya, kita harus berhenti dulu. Nah, terus apa? T-nya nih, thinking, berpikir. Ketika kita udah berhenti, kita berpikir nih, ini bener gak ya? Setelah kita berpikir, baru kita observasi, O-nya itu kan. Observe gitu kan, observasi. Ini bener gak sih? Terus kita observasi tuh. Oh, punggungannya sana, puncaknya di sana. Dan lain sebagainya. Oh, ini ada jejak. Oh, nggak ada jejak. Baru kita membuat planning. Membuat perencanaan nih. Misal kita nggak sampai di titik seharusnya jalur pendakian, apa nih planning kita? Apakah terus berjalan sampai tengah malam? Apakah kita stay di situ? Apakah kita bikin sinyal SOS? Baru akhirnya tambahin A. Action bang, aksinya nih. Gerak. Percuma kalau kita STOP nggak ada gerakannya kan, sama aja di situ aja kan. Iya. Nah intinya ketika mengalami suatu kejadian seperti itu, ya tadi untungnya saat itu gue nggak panik. Untungnya saat itu gue keinget apa kata materi dari abang-abang gue nih. Dan benar teman-teman semua, itu kepakai banget. Dan itu apa ya, seperti tertanam aja gitu loh. Seketika inget tuh, oh iya, abang-abangan gue bilang begini. Dan mungkin misalkan gue panik, gue nggak tahu bang itu. Berarti yang paling penting tuh jangan panik Mang ya. Betul. Harus tenang. Harus tenang dan lawan rasa takut. Itu sih. Jangan lupa like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor. Dan kalau gua collab sama pendaki-pendaki keren lainnya, gua Jo dan Umang, sampai ketemu di cerita selanjutnya.